Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini topik dari mata kuliah Botani Farmasi adalah tentang anatomi jaringan pada tumbuhan. Seperti kita tahu bahwa makhluk hidup itu tersusun atas ratusan sel dan masing-masing sel itu akan membentuk jaringan. Dari jaringan kemudian akan membentuk sistem organ. Nah, jaringan pada tumbuhan ada berbagai macam. Ada jaringan primer, sekunder, kemudian ada jaringan apikal, interkalar, ada jaringan angkut, ada jaringan epidermis, jaringan penyokong, jaringan gabus, dan seterusnya. Pada pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan, saya akan fokus membahas tentang anatomi jaringan pada tumbuhan. Jadi bagaimana bentuk sel epidermis, kemudian jaringan angkut itu atau berkas pengangkut itu tersusun atas sel apa saja dan bagaimana bentuknya, kemudian jaringan penyokong itu apa saja, bisa saudara temukan di mana, jaringan gabus itu seperti apa, dan seterusnya. Oke, kita masuk pada apa sih definisi dari jaringan itu ya. Jadi jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ada berbagai macam klasifikasi jaringan pada tumbuhan. Bisa diklasifikasikan berdasarkan posisi pada tanaman, kemudian berdasarkan jenis sel penyusunnya, kemudian berdasarkan fungsinya, kemudian berdasarkan asal-usul sel penyusunnya, dan berdasarkan fase perkembangannya. Nah, berdasarkan fase perkembangannya, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Namanya saja jaringan meristem berarti dia jaringan yang tersusun atas sel-sel yang aktif melakukan pembelahan, di mana biasanya pada pucuk daun, kemudian pada ujung akar ya. Kemudian jaringan permanen ini jaringan yang pertumbuhannya telah berhenti, paling tidak untuk sementara waktu. Di mana biasanya? Biasanya pada batang ya. Kemudian berdasarkan sifat sel penyusunnya, ada jaringan sederhana dan ada jaringan kompleks. Jaringan sederhana itu berarti jaringan yang tersusun atas sel yang homogen. Jadi sel penyusunnya sama. Misalnya parenkim, epidermis, kolenkim, sklerenkim ya. Kalau jaringan yang kompleks itu jaringan yang tersusun atas beberapa jenis sel. Misalnya berkas pengangkut. Berkas pengangkut itu pasti dia punya silem, punya floem. Kemudian silem itu tersusun atas ada trakeit, ada trakea, ada sklerit. Kemudian floem juga tersusun atas beberapa jenis sel. Kita masuk pada karakteristik jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan jaringan yang tersusun atas sel yang aktif melakukan pembelahan. Sehingga bisa saja sel-sel tersebut mengalami diferensiasi atau berubah bentuk dan fungsinya. Ya, nah sel-sel yang mengalami diferensiasi ini akan bergabung dengan jaringan yang lain sehingga menjadi bagian utama dari tumbuhan dan lama-lama akan berubah menjadi jaringan permanen. Jadi jaringan meristem itu merupakan cikal bakal dari terbentuknya jaringan permanen. Jenis jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya ada 3 macam, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem ini jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan dalam tingkat embrio, di mana bisa saudara temui promeristem yaitu pada biji. Biasanya di situ ada yang namanya lembaga, disitulah terletak promeristem. Kemudian meristem primer ini ditemukan pada tumbuhan dewasa, biasanya di ujung batang dan di ujung akar. Kemudian meristem sekunder ini berasal dari jaringan meristem yang mengalami diferensiasi. Misalnya adalah pada batang tanaman dikotil di bagian kambium ya, ada silem primer, ada silem sekunder, ada floem primer, ada floem sekunder. Nah, ini adalah meristem primer ya, tadi letaknya di ujung akar dan di ujung batang ya. Jadi
Ini arah tumbuhnya adalah ke atas ya, dia termasuk meristem interkalar yang tumbuhnya ke atas. Kemudian berdasarkan posisinya ada jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan interkalar. Yang pertama adalah meristem apikal. Itu adalah jaringan meristem yang terletak di ujung batang atau akar dan arah pertumbuhannya adalah mengalami pertumbuhan primer dan dia menghasilkan jaringan yang primer. Kemudian meristem lateral, ini pertumbuhannya ke samping, misalnya adalah pada kambium dan pada jaringan gabus ya, dia mengalami pertumbuhan sekunder. Kemudian meristem interkalar, ini jaringan meristem yang tetap aktif dalam waktu lama setelah sel-sel di ruas atas menjadi dewasa ya. Ini biasanya pada batang tanaman yang ada ruas-ruasnya. Nah, itu adalah jaringan meristem interkalar ya. Kemudian berdasarkan hasil diferensiasinya, jaringan meristem dibagi menjadi jaringan dermatogen, meristem periblem, dan meristem plerom. Meristem dermatogen itu yaitu jaringan meristem yang terletak pada bagian luar tumbuhan. Misalnya pada epidermis, kemudian stomata, rambut penutup, jaringan gabus ya. Kemudian periblem ini adalah pada di bawahnya epidermis, misalnya pada parenkim cortex, kolenkim, sklerenkim. Kemudian plerom ini adalah jaringan meristem yang menyusun berkas pembuluh, berkas pengangkut, kambium, dan perikambium. Kita masuk pada jaringan permanen. Jaringan permanen ini adalah jaringan yang tidak aktif membelah. Kemudian beberapa jenis jaringan permanen itu mengalami diferensiasi sehingga bentuknya sudah tidak sama lagi seperti awalnya. Kemudian berdasarkan fungsinya ada jaringan epidermis, jaringan dasar, jaringan penyokong, jaringan penyakut, dan jaringan gabus ya. Kita masuk pada jaringan yang pertama yaitu epidermis. Jaringan epidermis otomatis dia merupakan jaringan homogen, jadi tersusun atas satu sel yang sama yaitu sel epidermis, letaknya di mana di bagian paling luar dari organ batang, akar, daun, bunga, buah, dan lain sebagainya. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya adalah melindungi organ bagian dalam dari proses kehilangan air karena mungkin penguapan, kemudian melindungi bagian dalam dari kerusakan mekanik, kemudian dari perubahan suhu dan hilangnya zat makanan. Kemudian apa cirinya dari jaringan epidermis? Jaringan epidermis ini terdiri atas sel hidup. Kemudian bentuknya persegi panjang, jadi bukan poligonal, bukan juga oval ataupun lingkaran, tapi bentuknya persegi panjang. Selnya rapat, tidak ada ruang antar sel. Kemudian tidak memiliki klorofil dan mampu mengalami diferensiasi atau modifikasi. Apa saja bentuk diferensiasinya? Bisa saja jaringan epidermis ini mengalami diferensiasi menjadi stomata, kemudian menjadi trikoma atau rambut penutup ya. Nah, ini adalah contoh sel epidermis ya. Biasanya bentuknya persegi panjang. Nanti pada saat praktikum rizom hari ini yang pertama ya, saudara bisa mengamati sel-sel epidermis itu bentuknya persegi panjang. Ini contoh sel epidermis pada daun ya. Kemudian, nah biasanya sel epidermis itu, jaringan epidermis itu hanya tersusun atas satu lapis sel epidermis saja. Jadi jarang sekali tanaman itu yang
jaringan epidermis itu tersusun atas berlapis-lapis sel epidermis. Pada umumnya memang hanya satu lapis saja, baik itu di daun, kemudian di akar, di rizom ataupun di batang. Namun memang ada tanaman tertentu yang sel epidermisnya itu berlapis-lapis, multiple epidermis ya. Ini pada akar dari tanaman anggrek ya. Jadi dia memiliki multiple epidermis atau disebut juga dengan filamen. Nah, apa saja tadi bentuk diferensiasi dari sel epidermis ya? Ada stomata, kemudian ada trikoma, dan ada lagi yang disebut dengan sistolit ya. Sistolit ini adalah sel epidermis yang mengalami diferensiasi dan dia mengandung kristal kalsium karbonat ya. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini juga diferensiasi dari jaringan epidermis yaitu stomata. Kemudian ini adalah trikoma atau rambut penutup. Ada berbagai macam jenis trikoma, nanti akan dijelaskan di bagian anatomi daun ya. Nah, ini adalah trikoma ya. Nanti saudara akan banyak ketemu trikoma ini di praktikum anatomi daun ya. Oke, kita masuk pada jaringan dasar. Jaringan dasar ini tersusun atas sel parenkim dan merupakan penyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Apa ciri-ciri dari jaringan dasar ini atau parenkim ya? Jadi parenkim ini tersusun atas sel hidup yang berukuran besar dan tipis. Kemudian bentuknya itu poligonal, jadi bisa segi 6, bisa segi 5, bisa juga segi 4. Kemudian memiliki banyak vakuola ya, dan letak inti selnya mendekati dasar sel. Kemudian dia mampu bersifat meristematik karena pada beberapa bagian tanaman parenkim itu bisa membelah diri, misalnya pada batang ya. Kemudian sometimes ada ruang antar sel ya, meskipun ruang antar selnya itu tidak selebar seperti jaringan gabus ya. Kalau jaringan gabus itu dalam satu sel gabus itu ruang antar selnya kelihatan sekali. Tapi kalau parenkim tidak selebar jaringan gabus ya ruang antar sel. Tapi memang dia tidak serapat sel epidermis susunannya. Nah, ini adalah contoh gambaran dari jaringan parenkim ya, sel-sel parenkim. Mungkin saudara akan lebih jelas nanti kalau pada saat praktikum ya, gimana sih bentuknya sel-sel parenkim itu. Sebenarnya kalau di bawah mikroskop dia lebih bagus, poligonalnya lebih kelihatan. Nah, ini adalah penampakan 3 dimensinya ya. Kemarin kan pada saat membuat irisan melintang dan membujur ya. Saudara bisa lihat di situ bahwa pada saat membuat irisan membujur ya, penampakan pengamatan mikroskopis dari sel-sel parenkim itu bentuknya tidak memanjang, jadi tidak seperti pipa begitu. Karena memang dia secara tiga dimensi itu bentuknya juga poligonal ya. Beda kayak misalnya berkas pengangkut gitu ya, trakea, xilem, floem itu bentuknya seperti pipa. Jadi ketika diiris membujur itu adalah kayak serabut-serabut yang memanjang. Tapi kalau pada parenkim tidak ya. Oke, kita masuk pada jaringan penyokong atau yang biasa juga disebut dengan jaringan mekanik, jaringan penguat, ataupun jaringan penunjang. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menunjang bentuk tumbuhan. Jadi, jaringan penyokong ini tersusun atas sel-sel yang dindingnya itu tebal dan kuat.
fungsinya untuk menguatkan dan menegakkan batang, melindungi biji dan embrio, kemudian melindungi berkas pengangkut. Jadi memang pada saat praktikum nanti saudara akan banyak mendapati jaringan penyokong ini di bagian biji, kemudian di sekitar berkas pengangkut, kemudian pada batang, ya, kemudian di buah, ya. Nah, jenisnya jaringan penyokong ini ada dua macam, yaitu ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kita masuk pada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim ini tersusun atas sel-sel kolenkim, ya, dan dinding selnya banyak mengandung selulosa. Kemudian sifatnya hampir mirip dengan jaringan parenkim, ya. Atau bisa juga dianggap sebagai jaringan parenkim khusus yang menunjang organ muda pada masa pertumbuhan. Nah, dia terdapat langsung di bawah atau dekat dengan permukaan batang atau tangkai batang yang masih muda atau yang masih mengalami pertumbuhan, ya. Kenapa kok batang atau tangkai batang yang masih mengalami pertumbuhan ini dia membutuhkan kolenkim, ya? Karena kolenkim itu dinding selnya tidak begitu tebal, jadi dia tersusun atas selulus, ya, sehingga dia masih bisa mengalami pertumbuhan begitu. Kemudian kolenkim ini mengalami penebalan di sudut-sudut selnya, kemudian penebalannya tidak merata di permukaan dinding sel, ya, tapi hanya pada sudut-sudutnya saja. Dan karena dinding selnya itu tersusun atas selulus, maka kolenkim ini sifatnya lentur. Nah, karena itu kan tadi bisa ditemui di ujung daun, kemudian di ujung batang, ya, organ-organ di mana pada tumbuhan itu masih mengalami pertumbuhan, tapi dia juga harus dilindungi, harus disokong bentuknya. Nah, di situ ada jaringan kolenkim. Ini adalah contoh jaringan pengamatan mikroskopis dari jaringan kolenkim. Jadi kalau yang bawah ini adalah parenkim, ya, bentuknya besar, poligonal. Kemudian kalau yang atas ini adalah kolenkim. Jadi penebalan pada bagian ujung-ujung sudutnya. Nah, ini kolenkim. Biasanya kolenkim ini paling mudah ditemui itu di berkas pengangkut. Kelihatan banget kolenkimnya. Ini juga jaringan kolenkim, ya. Ini kolenkim semuanya. Nah, nanti kita lihat apa bedanya dengan sklerenkim, ya. Sklerenkim ini merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Dan dinding selnya tersusun atas lignin, karena itu sifatnya itu rigid, keras. Jadi dia sudah tidak elastis lagi, sudah tidak bisa mengalami pertumbuhan lagi, ya. Kemudian sel-sel dewasa jaringan sklerenkim itu telah mati dan memiliki dinding sel yang tebal. Nah, ini adalah sklerenkim. Ini juga ada banyak ditemui di sekeliling berkas pengangkut, ya. Jadi satu berkas pengangkut itu bagian tepinya, pinggir-pinggirnya itu pasti dikelilingi oleh kolenkim ataupun sklerenkim. Baru di tengahnya itu ada xilem dan phloem. Jaringan sklerenkim ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah serabut atau serabut sklerenkim. Kemudian yang kedua adalah sklerate atau sel batu. Namanya saja serabut sklerenkim, berarti dia tersusun atas sel yang panjang dan sempit, kemudian ujungnya runcing, kemudian berkumpul menjadi jalur panjang, kemudian serabut sklerenkim ini terdapat pada hampir sebagian besar tumbuhan. Jadi kalau pada irisan membujur, ya, itu jaringan sklerenkim tampak lebih jelas, bentuknya seperti serabut gitu, ya, tumpukan serabut. Kemudian sklerate atau sel batu itu merupakan sel tumbuhan yang telah mati, bentuknya macam-macam, ya. Ada yang kayak gini, kemudian ada yang memanjang. Dindingnya keras, terus
ada sel sklerit yang berkelompok, ada yang tunggal. Nah, sklerit ini akan banyak saudara temui pada biji, kemudian pada di biji ya paling banyak, terus pada batang, terutama batang yang keras ya, kayak batangnya apa namanya, kayu manis ya, itu skleritnya banyak sekali. Jadi sebelum ke kambium itu adalah kumpulan sklerit semuanya. Nah, itu tadi ya bedanya jaringan sklerenkim ada dua, serabut sklerenkim dan sklerit. Ini contoh gambaran mikroskopis dari sklerenkim ya. Ini adalah serabut sklerenkim, kemudian ini sklerit atau sel batu. Nah, apa bedanya dengan kolenkim ya? Jadi kalau sklerenkim itu dinding selnya lebih tebal ya. Pada pengamatan mikroskopis itu tampak sekali kayak gini. Ini dinding selnya lebih tebal. Jadi bagian tengah ruang selnya ini sempit sekali. Ya, jadi jangan bingung membedakan dengan kolenkim ya. Ini adalah sklerit atau sel batu. Nah, ini berbagai macam bentuk sel batu ya. Nah, kalau bentuknya bulat seperti ini atau poligonal itu biasanya ada di biji ya. Terus kalau bentuknya memanjang seperti ini ya, ini biasanya ada di batang atau di akar. Nah, terus kalau bentuknya kayak gini, ini biasanya ini asteroskleroid ya, yang ini. Asteroskleroid ini ada di daun. Biasanya bisa kita temui di daun teh. Itu spesifik sekali bentuk skleroid atau sel batunya. Oke, kita masuk pada jaringan trakea ya. Jaringan trakea ini merupakan salah satu jaringan penyusun berkas pengangkut. Ada dua jenis, ada pembuluh trakea dan ada trakeit ya. Nah, trakea ya, pembuluh trakea ini merupakan pembuluh yang sangat panjang, kemudian dinding selnya memanjang dengan penebalan yang khas ya. Kemudian pembuluh trakea berdasarkan penebalan dinding selnya ini dibedakan menjadi penebalan anular, itu bentuknya cincin, spiral, kemudian retikulat, poros atau nokta, jadi kayak titik-titik-titik gitu. Kemudian anulus spiral, ini cincin yang spiral, kemudian scalariform atau penebalan tangga. Biasanya yang sering-sering muncul itu adalah tangga, nokta, dan spiral. Ada juga yang spiral double helix. Nah, ini pembuluh trakea ini akan lebih jelas penampakannya pada irisan membujur ya, karena memang bentuknya pembuluh memanjang, jadi harus dibikin irisan membujur dulu baru kelihatan penebalan dinding selnya dari pembuluh trakea ini. Nah, ini tadi macam-macam penebalannya ya. Ini bentuknya cincin, ini spiral ya, kemudian ini tangga, kemudian ini adalah nokta. Nah, ini pengamatan mikroskopis juga ya. Ini tadi double helix ya. Spiral yang double helix, kemudian ini apa namanya? Cincin. Oke, kita masuk pada trakeit, yaitu jaringan atau sel yang tidak berkembang dan porinya bersudut. Kemudian pada umumnya itu kalau dibikin irisan membujur, itu penebalannya adalah penebalan tangga dan dinding selnya berlignin. Nah, kalau pada pengamatan secara melintang ya, trakait ini biasanya ditandai dengan apa namanya, sel yang bentuknya itu bulat ya, poligonal tapi lebih ke bulat dan bentuknya itu lebih besar dibanding sel di sekitarnya.
Kemudian ada jaringan pengayak, ini merupakan bagian dari silim ya. Bagian dari fluim. Kalau trakea tadi bagian dari silim. Tempatnya di mana ada di floem pada jaringan fibrovaskular, bentuknya sel memanjang, tubular tersusun atas selulus, kemudian ada banyak lubang yang merupakan jalur perpindahan protein antar sel ya. Nah, pada pengamatan mikroskopis, kalau kita bikin preparatnya itu secara manual, kayak praktikum, itu sulit sekali mengidentifikasi jaringan pengayak atau liptum ini ya. Nah, ini adalah gambaran mikroskopis dari struktur berkas pengangkut ya. Jadi jaringan berkas pengangkut. Kita bisa lihat di sini ya, ini adalah kambium. Kemudian ini adalah jaringan pengayak yang merupakan bagian dari floem ya. Ini juga merupakan bagian dari floem. Nah, kemudian ini adalah silem. Ya. Mana trakeitnya? Ini adalah trakeit. Jadi yang bentuk selnya lebih lebar, lebih besar dibandingkan sekitarnya itu adalah trakeit. Ya, paling mudah memang mengenali trakeit dibandingkan dengan mengenali jaringan pengayak pada floem. Nah, jadi nanti kalau pada saat praktikum ya, ketika mendapati berkas pengangkut ya, saudara gambar tersendiri berkas pengangkut tersebut, kemudian jelaskan bagian-bagiannya ada apa saja ya. At least saudara bisa mengidentifikasi mana trakeitnya, mana silemnya. Oke, kita masuk pada berkas pengangkut. Ada dua jenis ya, silem dan floem. Apa saja penyusunnya? Silem ini tersusun atas parenkim silem, kemudian trakea dan trakeit, pembuluh trakea dan trakeit. And then floem itu tersusun atas parenkim floem, kemudian yang dikelilingi dengan sklerenkim, ada pembuluh tapis dan sel pengiring atau sel pengayak. Kemudian ada berkas pembuluh primer, ini biasanya pada batang tanaman dikotil. Ada prokambium, ini dari jaringan meristem yang membentuk silem dan floem primer. Nah, dari prokambium inilah tumbuh berkas pembuluh atau berkas pengangkut. Nah, ini adalah contoh dari gambaran silem dan floem pada tanaman di akar ya. Jadi mulai dari luar ada epidermis, kemudian ada parenchyma cortex ya, kemudian ada stele ya, kemudian ada floem, ini silem. Nah, kalau yang ini adalah stele silinder pusat ya, ini floem, ini silem. Nah, susunan dari floem dan silem, apakah dia berselang-seling kayak gini ya, floem, silem, floem, silem, floem, silem, floem, ataukah dia atas bawah atau bagian luar dan dalam, jadi kayak batang dari tanaman dikotil itu kan floem dan silemnya ada kambium di antaranya. Nah, ini adalah pembuluh trakea pada penampakan irisan membujur. Kemudian kita masuk pada kolateral tertutup, yaitu gambar C dan D. Di mana bisa didapati kolateral tertutup ini, yaitu pada batang tanaman monokotil ya, atau pada rizom nanti ya yang akan saudara amati ya pada praktikum hari ini. Jadi biasanya kolateral tertutup itu berkas pengangkutnya itu letaknya menyebar, tersebar mulai dari parenkim sampai stele ya. Dan satu unit dari berkas pengangkut yaitu tersusun atas kolenkim, kemudian ada silem dan floem. Dan dia tentu saja tidak ada kambium di sini. Coba saudara lihat di sini, ini adalah floemnya. Kemudian yang besar ini adalah trakeit, yaitu penyusun dari silem. Kemudian bikolateral, bikolateral ini pada tumbuhan dikotil, jadi ada kambium di situ, ada floem luar, kemudian ada kambium luar, ada silem, ada kambium dalam dan ada floem dalam. Jadi kambiumnya ada kambium luar dan kambium dalam ya. Oke. Ini adalah gambaran jenis berkas pengangkut yang lainnya. Jadi ada
tipe berkas pengangkut konsentris ya. Ada konsentris amfifasal, kemudian ada juga radial. Konsentris ini biasanya pada tanaman Lycopodiaceae ya. Gimana yang konsentris ini ya? Ini adalah konsentris amfikibral. Saudara lihat di G dan H, ini adalah konsentris amfikibral. Jadi ada xilem dan phloem. Jadi xilem-nya ada di dalam, phloem-nya ada di luar mengelilingi. Kemudian ada konsentris amfifasal. Konsentris amfifasal itu kebalikannya. Xilem-nya itu ada di di luar ya. Kemudian phloem-nya ada di dalam. Ini merupakan tipe dari berkas pengangkut kolateral tertutup ya. Jadi kolateral tertutup itu ada konsentris amfikibral dan konsentris amfifasal. Bedanya adalah posisi dari xilem dan phloem-nya aja. Kemudian ini radial. Radial itu biasanya ditemui pada akar ya. Jadi selang-seling kayak gini. Ini xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem begitu ya. Nah, ini adalah gambaran penampang melintang akar ya, Acarus calamus. Ini tipe berkas pengangkutnya adalah radial. Nah, saudara lihat ini yang gambar selnya besar-besar ini adalah trakeit. Jadi ini adalah Xilem-nya ya. Jadi ini adalah xilem. Kemudian ini adalah phloem-nya ya. Dia selang-seling. Xilem phloem, xilem phloem, xilem phloem seperti itu ya. Ini juga penampang melintang dari akar tumbuhan monokotil ya. Batang tumbuhan monokotil, berkas pengangkutnya tipe kolateral tertutup, jadi letaknya menyebar dan satu bandel berkas pengangkut itu di bagian tepi-tepinya. Yang merah-merah ini adalah sklerenchyme, jaringan penyokong, kemudian ini adalah trakeit, xilem ya, kemudian ini adalah phloem-nya. Nah, dari sini kita bisa ngebedakan apa sih perbedaan utama dari xilem dan phloem itu. Jadi kalau xilem itu tersusun atas sel mati, tapi kalau phloem tersusun atas sel hidup. Kemudian xilem itu dinding selnya lebih tebal ya. Ingat pada pembuluh trakea tadi ada berbagai macam jenis bentuk penebalan. Kalau phloem itu lebih tipis ya. Nah, bahan penyusun dinding sel dari xilem karena dia lebih tebal otomatis tersusun atas lignin. Kalau phloem tersusun atas selulose. Kemudian sel-sel pada xilem ya itu lebih impermeable. Jadi permeabilitasnya lebih rendah dibandingkan sel-sel pada phloem. Kemudian pada phloem itu ada lubang antar dinding sel karena memang fungsinya adalah sebagai sel pengayak ya. Kemudian di xilem itu tidak ada sitoplasma, di phloem itu selnya dibatasi oleh sitoplasma. Kemudian ini fungsinya ya. Kemudian arah pengangkutan dari bahan makanan. Kalau xilem itu ke atas ya ke bagian daun, kalau phloem itu ke atas dan ke bawah karena dia menyebarkan hasil fotosintesis. Berikutnya adalah jaringan gabus ya. Jaringan gabus ini terbentuk ketika lapisan sel epidermis itu rusak ya. Nah, jaringan gabus itu jaringan yang tumbuh ke arah dalam itu tersusun atas sel hidup yang disebut dengan veloderm. Sedangkan jaringan gabus yang tersusun ke arah luar, ke arah epidermis, itu tersusun atas sel mati yang disebut dengan velum. Nah, velum ini tidak tembus air ya dan dinding selnya mengalami penebalan atau oleh suberin. Kalau saudara lihat pada penampakan secara mikroskopis, jaringan gabus itu. Nah, ini adalah gambar dari irisan melintang batang tanaman dikotil ya. Saudara bisa lihat di sini ini adalah film jaringan gabus yang tumbuh ke arah luar, ke arah epidermis, disebut juga dengan velum. Kemudian ini velogen, kemudian ini veloderm, ini jaringan gabus yang tumbuh ke arah dalam ya. Kemudian ini sklerenchyme ya. Ini adalah sklerenchyme. Kemudian ini parenchyme phloem
ya. Jadi ini sudah floem, ada parenkim floem, ada jaringan sel pengayak ya. Kemudian ini adalah kambium, kemudian ini adalah berkas pengangkut sorry. Ini adalah pembuluh tracheit ya. Jadi ini adalah xilem ya. Gambaran ini nanti akan tampak lebih jelas kalau pada saat saudara praktikum batang dengan batang tanaman kayu manis atau Cinnamomum burmani. Jadi strukturnya persis sekali seperti ini ya. Di bawahnya parenkim atau di bawahnya cork jaringan gabus nanti akan banyak sekali sclerenchyme dan juga sclerate. Kemudian kita masuk pada jaringan latissifer. Ini merupakan jaringan yang menyusun sel-sel sekresi ya. Jadi sel penyusunnya adalah sel-sel sekresi, ada sel latex, ada pembuluh latissifer. Sel latex itu adalah sel yang bentuknya itu pembuluh memanjang. Kemudian terbentuk dari meristem embrio. Pada organ tanaman dewasa dia fungsinya adalah membentuk cabang. Kemudian kalau pembuluh latissifer ini pembuluh yang memanjang, misalnya pada family Compositae, Papaveraceae, kemudian Euphorbiaceae, Oleaceae ya. Nah, sel latex ini biasanya berisi benda ergastik ya, getah atau latex. Contohnya yang paling gampang adalah pada tanaman karet ya. Nah, isinya apa sih jaringan latissifer ini? Jadi jaringan latissifer itu bisa mengandung benda ergastik, bisa juga gum resin. Gum resin itu adalah campuran antara getah dan minyak atsiri. Kemudian bisa juga fat, bisa juga wax, bisa juga oil, tanin, kemudian bisa juga garam alkaloid ya. Jadi masing-masing jenis sel itu benda ergastiknya beda-beda. Kalau sel sekresi itu biasanya minyak atsiri. Kemudian kalau latex itu adalah getah ya. Kalau pembuluh latissifer itu biasanya adalah gum resin. Nah, ini adalah contoh dari pembuluh atau pembuluh lateks ya pada karet ya. Berikutnya adalah kantung dan saluran sekresi ya. Ini kantung sekresi ini terletak pada daerah yang terlokalisasi dan dia pasti menghasilkan atau mengandung benda ergastik. Benda ergastik apa yang biasanya terletak pada saluran sekresi yaitu minyak atsiri. Di mana bisa didapati saluran sekresi ini? Biasanya pada daun, kemudian pada batang dan juga pada buah ya. Kalau pada daun itu misalnya pada menta, piperita. Kemudian kalau pada batang itu misalnya pada Cinnamomum burmani. Kemudian kalau pada buah itu misalnya pada kapulaga, atau kalau pada bunga juga ada itu misalnya pada cengkeh ya. Nah, itu tadi adalah berbagai macam jaringan pada tanaman dan sel penyusunnya ya. Jadi setiap jaringan itu memiliki sel penyusun yang berbeda-beda dan pada saat praktikum saudara harus bisa membedakan gimana sih bentuknya epidermis, gimana bentuknya parenkim, gimana bentuknya kolenkim, kemudian gimana bentuknya sklerenkim, kemudian tracheit itu seperti apa, endodermis itu seperti apa ya. Kemudian jangan lupa juga kalau ketemu dengan berkas pengangkut ya harus dijelaskan di situ mana floemnya, mana tracheitnya, terus kelihatan apa tidak jaringan penyokong di sekelilingnya, kolenkim ataupun sklerenkimnya. Nah, sekian untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.